Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini dari kelompok kami tentang kelompok Sosya Dharma akan menjelaskan mengenai dalil tentang kunut. Para ulama kalangan madhab Syafi'i menyadarkan pendapat perkara kunut ini salah satunya pada hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berkunut di salat fajar atau salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada hadis riwayat Ahmad yang melihat Rasulullah itu berkunut, dan kunut itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, berarti hukumnya juga boleh. Sedangkan pengalaman kunut subuh ini juga dilakukan para sahabat seperti Umar bin Khattab, namun bagi sebagian ulama hadis yang digunakan di atas masih perlu dipahami latar belakangnya serta perlu dibandingkan dengan hadis lain. Jadi ada kejadian lain ketika Rasulullah tidak berkunut juga, dan ini dikutip dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Berikut hadis yang menyatakan Rasulullah tidak berkunut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu fi sholatil fajri illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin, yang artinya sesungguhnya Rasulullah tidak berkunut ketika sholat fajar atau sholat subuh kecuali ketika mendoakan kebaikan atau keburukan untuk suatu kaum. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada dua pendapat yang menyatakan bahwa kunut itu boleh dan tidak kunut juga boleh, karena masing-masing mempunyai hadis dan dalil tersendiri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai hadis atau dalil yang menjelaskan mengenai ketika tahiyat akhir jarinya diluruskan atau digerakkan atau diam. Berbicara tentang itu, ada hadis yang dipahami berbeda-beda oleh ulama, yaitu hadis Rasulullah. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada tashayyidin wa da'a yadahu al-yusra ala rukbatihi wal yumna ala al-yumna wa qa'ada salasan wa khamsina wa asyara bi isbi'ihi sab'ah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW jika duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan membentuk angka 53 dan memberi isyarat atau menunjuk dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan membentuk angka 53 ialah suatu isyarah dari cara menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah disebut angka 3, dan menjadikan ibu jari berada di atas jari tengah dan di bawah jari telunjuk. Adapun penyebab terjadinya perbedaan ulama tentang cara isyarat dengan jari telunjuk saat tasyahud, apakah digerakkan atau diam saja dan kapan waktunya, adalah karena ada hadis yang sama dengan di atas dengan tambahan teks atau matan dari riwayat lain, yaitu hadis yang diceritakan dari sahabat Wa'il radhiyallahu anhu. Summa rafa'as ba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u. Rawahu Ahmad. Yang artinya, kemudian beliau mengangkat jarinya sehingga aku melihatnya beliau menggerak-gerakkan sambil membaca atau doa. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashiru bi isbihi idza da'a la yuharrikuha. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat atau menunjuk dengan jarinya jika dia berdoa dan tidak menggerakkannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Nasa'i. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ada sahabat yang melihat Rasulullah itu ketika tahiyat akhir itu jarinya diluruskan. Ada juga sahabat pada waktu yang lain melihat bahwa jarinya Rasulullah itu diam. Jadi hadis tersebut ada perbedaan dari saksi yang lain. Jadi para ulama sepakat mazhab fikih bahwa mengangkat jari telunjuk saat tasyahud akhir itu adalah hukumnya sunnah, karena
kalau kita melakukan itu bagus, kalau tidak ya tidak apa-apa. Seperti itu. Dari itu ada juga imam mazhab berbeda pendapat dalam menggunakan jari-jarinya dan bersyarat dengan jari telunjuk. Ada Alawi Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam, Syarbul Maram, dan yang lain-lain. Jadi hukumnya adalah sunnah. Alangkah lebih baik dilakukan, kalau tidak ya tidak apa-apa, tergantung kita memilih pendapat mazhab yang mana.